Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Selamat datang kembali di channel saya. Saya ingatkan kembali buat teman-teman bahwa ini ada kisah baru lagi yang baru saya upload. Buat teman-teman semua, jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan komen positifnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya atau klik tanda loncengnya agar Anda adalah orang pertama yang akan dikabari oleh YouTube ketika saya mengupload atau lagi siaran langsung di channel YouTube saya. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan kisah-kisah inspiratif Anda sebagaimana teman-teman kalian yang sudah kirimkan ke email kami di kisahku.id@gmail.com. Syaratnya mudah banget, kisahnya harus kisah Anda sendiri dan kisahnya harus kisah nyata, bukan fiksi untuk sekedar mencari sensasi belaka. Kirimkan ke redaksi kami atau ke email kami di kisahku.id@gmail.com. Nah, buat teman-teman yang sudah tidak sabar lagi menyaksikan atau mendengarkan serta menyimak kisah ini, berikut kisahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, namaku Syadli. Aku adalah seorang anak yang terlahir dari keluarga sederhana. Ibuku adalah seorang penjual gorengan di komplek. Sementara ayahku adalah seorang buruh kasar. Demi membiayai keluarga, beliau rela melakukan pekerjaan apapun yang penting halal dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara selain aku, ada juga dua orang adikku yang dibiayai oleh kedua orang tuaku. Meski hidup dalam keadaan pas-pasan, namun ayah dan ibuku selalu mengajari kami tata krama, sopan santun, dan pengajaran-pengajaran agama. Bagi mereka, khususnya ayah, beliau selalu ingatkan kami bahwa meskipun hidup kita miskin, yang penting kita kaya hati dan selalu ingat kepada Sang Pencipta. Untuk urusan sholat 5 waktu, beliau tidak mau melihat atau melanggar alasan apapun dari kami. Pokoknya harus ditunaikan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Dan harus ditunaikan di masjid, khususnya bagi kami anak laki-laki. Padahal jarak masjid cukup jauh dari rumah. Dan itu kami tempuh dengan berjalan kaki setiap hari, datang waktu sholat di saat yang tepat. Alhamdulillah, inilah yang selalu membuatku bersyukur dilahirkan dari keluarga ini. Aku sangat bangga memiliki ayah dan ibu seperti mereka. Jadinya, alhamdulillah, kami tidak pernah berhenti bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami. Bagi kami, beribadahlah dalam kondisi apapun. Tak peduli kita susah ataupun senang, karena hasilnya akan kita petik di akhirat kelak, insya Allah. Pemirsa yang baik, soal pendidikan, ayahku selalu menomorsatukannya. Meski harus telat bayar SPP, atau harus ikhlas dengan seragam yang kekecilan dan sepatu sobek. Meski demikian, ibuku sangat memperhatikan kerapian setiap apa yang dikenakan oleh anak-anaknya. Kadang aku sedih melihatnya, karena untuk makan saja kadang susah. Ayah dan ibu malah rela bekerja keras demi membiayai hidup dan sekolah kami. Katanya tak baik menjadi orang bodoh, karena kita akan sengsara seumur hidup bila hidup kita tanpa pendidikan. Alhamdulillah, kami mampu bersekolah seperti yang lainnya, meski dengan keadaan yang memprihatinkan. Kami tak pernah kenal lelah. Kami tak pernah kenal kata jajan. Selama sekolah, aku dan adik-adik pun tidak pernah merasakan bagaimana menenteng tas sekolah. Tapi kami tidak pernah mengeluh dengan kondisi itu. Alhamdulillah, justru dengan demikian, aku semakin belajar menghadapi hidup dan mengenal artinya kesabaran. Aku juga sangat termotivasi untuk menjadi orang yang berhasil. Pemirsa, dengan izin Allah, aku terus melenggang dengan prestasiku hingga ke jenjang perguruan tinggi. Saat memasuki bangku kuliah,
Aku sudah mulai mengenal banyak hal, termasuk sudah bisa mengerjakan ini dan itu untuk membiayai kebutuhan kuliahku. Aku sudah bertekad bahwa aku tak akan membebani ayah dan ibuku. Selain ngampus, aku juga menghabiskan waktuku untuk bekerja sebagai imam dan guru ngaji di sebuah masjid yang tidak jauh dari kampus. Bahkan dengannya aku sudah sangat terbantu untuk tidak ngekos, karena pengurus masjid memintaku untuk tinggal di ruangan imam dekat mihrab masjid. Dan alhamdulillah, setiap bulan juga pengurus masjid memberikan aku upah dari setiap aktivitas yang aku lakukan di masjid itu, meski aku tidak pernah memintanya. Bahkan aku selalu menolaknya. Namun Pak Amir, ketua takmirul masjid di situ, selalu memberikan tambahan-tambahan dana pribadinya untuk memenuhi kebutuhanku. Alhamdulillah Allah sangat mencintaiku, sehingga aku bisa terbantu dari sisi keuangan dengan menjadi imam dan guru ngaji di masjid itu. Aku juga yang diberi amanah memelihara kebersihan masjid itu. Soal makan, alhamdulillah, beberapa jamaah dengan sukarela kadang datang mengantarkan makanan siap saji atau yang sejenisnya. Yang pasti kebutuhanku sangat tercukupi, dan bila lebih, aku selalu pulang ke rumah menyerahkannya pada ayah dan ibu untuk menambah biaya pendidikan adik-adikku. Meskipun keduanya kadang tidak mau menerimanya karena khawatir akan kebutuhan pendidikanku sendiri. Pemirsa, aku tidak pernah mengeluh dengan kehidupanku. Pengajaran dari kedua orang tuaku selalu kuamalkan dalam setiap kehidupanku, dengan harapan agar itu dapat menjadi amal jariah bagi keduanya, karena merekalah yang mendidikku hingga menjadi seperti ini. Dan yang tidak pernah lupa kusyukuri adalah Allah selalu mempertemukan aku dengan orang-orang yang baik. Betapa tidak, ada seorang jamaah masjid yang sangat baik padaku. Sepasang suami istri tersebut katanya nggak memiliki anak sejak pernikahan mereka hingga usia mereka mulai senja. Olehnya, mereka memintaku untuk menjadi anak angkat mereka. Dan dengan tidak ada tendensi apapun, aku menerima mereka sebagai orang tua angkatku. Alhamdulillah di kampus juga aku berkenalan dengan orang-orang baik yang mengenalkanku pada sebuah kelompok kajian Sunda. Syukur yang tak terhingga selalu aku panjatkan pada Robku, dengan harapan semoga aku bisa menjadi orang yang berguna untuk agama dan bangsaku kelak. Dari kajian Sunda inilah aku semakin mengenal lebih banyak ilmu syar'i, dan aku tidak pernah melewatkan setiap momen kajian itu. Pemirsa yang baik, sejak mengenal Sunda itu, hidupku kurasakan lebih bermakna. Aku pun selalu berusaha mengamalkan setiap ilmu yang aku dapatkan saat itu. Dan selama duduk di bangku kuliah, aku merasakan semangat yang luar biasa. Dan di saat usiaku semakin dewasa dan sudah di penghujung semester akhir, seperti biasa ketika bertemu dengan ikhwan-ikhwan teman kajianku yang sudah berkeluarga, aku sering ditawari menikah dengan akhwat-akhwat teman istri mereka. Namun aku hanya bisa tersenyum mendengar setiap tawaran itu. Jujur, aku sendiri merasa sudah saatnya menikah. Tapi di hatiku memang tidak memiliki niat sama sekali untuk menikahi wanita yang sudah kenal dakwah. Bukan karena sombong atau apapun. Yang jelas, aku sendiri memiliki persepsi tersendiri. Biarlah mereka yang telah mengenal dakwah menikah dengan lelaki-lelaki soleh yang dipilihkan Allah buat mereka. Dan aku sendiri cenderung lebih ingin menikahi gadis biasa yang belum paham agama, agar dengannya aku bisa menjadi imam baginya dan diizinkan oleh Allah menjadi pembimbingnya mengenal dakwah. Inilah prinsipku, dan aku selalu berdoa semoga harapan itu suatu saat akan dikabulkan oleh Allah. Pemirsa yang baik, hingga akhirnya gelar sarjana hukum kusandang juga. Predikat cum laude juga bisa kuraih. Ditambah lagi beasiswa S2 di kampus yang sama telah ada dalam genggamanku. Aku sangat bahagia kala itu. Demikian juga dengan orang tuaku. Ayah dan ibuku begitu bangga melihatku berhasil menyelesaikan pendidikan S1ku. Dan mungkin di antara mahasiswa yang merasakan kebahagiaan karena kelulusan saat itu, kedua orang tuaku lah yang paling sederhana penampilannya.
Ayahku malah hanya singgah dari tempat kerja dengan pakaian seadanya. Tapi aku tetap bahagia dengan hadirnya mereka, karena merekalah penyemangat hidupku. Turut hadir pula dalam wisudaku kala itu adalah kedua orang tua angkatku yang ikut merasakan kebahagiaanku saat itu. Dan yang tak kuduga sama sekali, kedua orang tua angkatku mengajak seorang gadis muda seusiaku. Aku baru melihatnya. Dan kedua orang tua angkatku tidak pernah memperkenalkan gadis itu padaku. Di tengah meriahnya acara wisuda saat itu, kedua orang tua angkatku memperkenalkan gadis cantik itu. Weni namanya. Weni adalah anak bungsu dari saudara tertua ayah angkatku. Artinya Weni adalah ponakan mereka. Mereka juga menyampaikan padaku bahwa Weni adalah seorang bidan yang lulus kuliahnya tahun lalu. Mendengarnya aku hanya menyambutnya dengan biasa. Karena memang kami baru saling bertemu. Karena aku canggung. Karena Weni bukan mahramku serta tidak berhijab. Pemirsa, sejak pertemuan saat wisuda tersebut, tak kuduga kalau kedatangan Weni saat itu adalah settingan kedua orang tua angkatku. Sebab mereka menginginkan agar aku mau menikah dengan Weni. Hal itu kudengar sendiri dari Pak Wahyu, ayah angkatku. Beliau menyampaikan bahwa orang tua Weni sudah lama ingin menikahkan anaknya, namun belum bertemu dengan lelaki yang tepat. Beberapa pemuda yang dekat dengan Weni pun katanya tidak ada yang punya niat serius ingin membina rumah tangga dengan anak bungsu mereka itu. Saat kutanya apakah Weni gak punya pacar, ayah angkatku memberi jawaban bahwa Weni punya pacar, tetapi tidak disetujui kedua orang tuanya. Karena hanya lelaki yang tidak mau berkomitmen dengan Weni. Katanya selama pacaran gak pernah mau bertamu ke rumah. Ketemu di jalan juga gak pernah menyapa. Olehnya kedua orang tua Weni tidak menyetujui bila Weni berhubungan dengan lelaki itu. Dan di saat Pak Wahyu menceritakan tentang diriku, kedua orang tua Weni sangat setuju dan menginginkan aku menjadi menantunya. Aku terdiam mendengarkan penjelasan itu. Jujur aku sangat bingung. Di sisi lain aku memang berharap menikah dengan gadis yang belum kenal dakwah agar kelak menjadi ladang dakwahku. Tapi di sisi lain, aku masih ingin melanjutkan S2 yang beasiswanya sudah dalam genggamanku. Akhirnya kegundahan itu aku sampaikan pada kedua orang tua angkatku. Dan mereka berjanji akan menyampaikan alasanku itu pada orang tuanya Weni. Pemirsa, dalam kebimbangan itu, aku tetap bertekad melanjutkan pendidikan S2 aku. Aku tak ingin cita-citaku terhalang oleh urusan yang belum pasti ini. Apalagi Weni belum tentu mau menerimaku dan keluargaku apa adanya. Di sisi lain beberapa orang ikhwan juga menghubungiku, menawari akhwat-akhwat yang telah siap berkeluarga. Dan hal itu yang semakin membuatku bingung. Akhirnya aku mantapkan hatiku untuk tetap kuliah sambil menunggu informasi dari orang tuanya Weni dan Weni sendiri. Hari-hari aku lalui dengan kegiatan seperti biasa. Dan aku tetap eksis dengan kajian-kajian Sunda di kampusku. Alhamdulillah, aku masih bisa menikmati hidup dengan tanpa kekurangan. Adik-adikku pun sudah tumbuh menjadi remaja. Meski masih kubiayai, namun mereka juga ada yang kuliah sambil kerja. Si bungsu yang masih duduk di bangku SMA pun telah kuberikan modal menjual pulsa seadanya. Hidup berkah dan insya Allah jauh dari kata mengeluh. Pemirsa, seiring bergulirnya waktu, aku tak lagi memikirkan masalah pernikahan itu. Aku berusaha fokus dengan pendidikanku. Meskipun orang tuanya Weni sudah memberi lampu hijau padaku, aku takut mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa ada persiapan apapun. Dan orang tua angkatku juga memahami hal itu. Dalam masa-masa menjalani pendidikan itu, aku juga berusaha mencari tahu dari pihak-pihak tertentu tentang sosok Weni. Aku khawatir akan menikahi wanita yang tidak pernah mengharapkan aku. Apalagi nanti bila aku tahu di hatinya telah ada laki-laki lain. Masa terus berlalu. Dan pada masa-masa itu tanpa aku sadari, ternyata Weni juga mencari tahu tentangku. Karena orang tuanya tetap memaksanya untuk menerimaku sebagai suaminya kelak setelah S2 aku selesai. Itu semua aku ketahui dari Abduh, teman kampus denganku dulu saat mengambil pendidikan S1 hukum. Abduh menyampaikan bahwa ia pernah didatangi oleh seorang gadis
dengan ciri-cirinya seperti sosok Weni yang bertanya banyak hal tentangku. Allahu a'lam. Pemirsa, dengan izin Allah, akhirnya aku berhasil menyelesaikan pendidikan S2-ku dan menyandang titel SH dan MHI. Membuatku bangga dapat mempersembahkan semua itu pada kedua orang tuaku. Aku sendiri nyaris tidak percaya dengan pencapaian itu. Kedua orang tuaku sangat bangga dengan semuanya. Dan hal itu juga mendorong mereka agar aku segera menikah dan memberi cucu buat mereka. Aku bahagia mendengarnya karena mereka sangat memotivasi aku untuk segera menikah. Dan tanpa kuduga sama sekali, kedua orang tuaku memintaku menikahi Weni, gadis manis yang pernah bertemu dengan mereka saat wisuda S1-ku dulu. Setelah kutelusuri, ternyata orang tua Weni pernah datang ke rumah dan membicarakan masalah perjodohanku dengan anak mereka. Orang tua Weni katanya sangat berharap agar aku bisa menjadi suami dan imam bagi anaknya. Bahkan kedua orang tua Weni katanya hanya meminta kesediaanku saja. Adapun segala sesuatunya mereka yang akan menyiapkannya. Aku nggak tahu dengan kejutan-kejutan seperti ini. Aku juga bingung apakah aku harus bahagia atau tidak. Meski secara jujur aku memang mendambakan wanita yang belum kenal dakwah. Pemirsa, hingga akhirnya setelah istikharah berulang-ulang kali dan dengan restu orang tuaku, akhirnya aku mantapkan hatiku menikahi Weni. Apalagi aku tahu bahwa Weni juga sudah bersedia tanpa harus dipaksa menerimaku sebagai suaminya. Dengan mahar sebuah cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat, akhirnya pernikahanku dengan Weni digelar secara meriah sesuai dengan permintaan orang tuanya Weni. Aku hanya mengikut saja apa yang telah mereka rencanakan. Alhamdulillah, semua berjalan maksimal seperti harapan semua pihak. Namun hal yang tidak kuduga adalah perlakuan Weni padaku di saat hari pertama pernikahan kami usai digelar. Jangan coba-coba menyentuh aku ya. Pernikahan ini tidak pernah aku inginkan. Dan aku tahu tidak ada sepeser rupiah pun yang kau keluarkan dari pernikahan ini. Jadi jangan pernah berharap lebih dariku. Ingat, aku bersedia menikah denganmu karena kehendak kedua orang tuaku. Dan aku tidak pernah sama sekali menyukaimu. Jadi jangan paksa aku untuk menjadi istri idamanmu. Ujarnya dengan nada serius saat hanya kami berdua berada di dalam kamar. Astagfirullah. Jadi maksud kamu, pernikahan ini hanya untuk main-main saja? Kau pikir tindakanmu itu benar? Meski aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun dari pernikahan ini, tapi aku tidak pernah punya niat mempermainkan pernikahan ini. Jawabku perlahan dengan nada pelan karena malam telah larut dan suasana sudah sangat sepi. Terserah kau mau ngomong apa, tapi aku harap jangan pernah memaksaku untuk melayani semua kebutuhanmu. Kau juga gak perlu beritahu ini pada orang tuaku, karena mereka akan stres berat. Yang jelas, aku tidak menginginkan pernikahan ini. Dan jangan pernah melarangku bertindak sesuai dengan kehendakku sendiri. Mengerti? Mulai malam ini dan untuk seterusnya, kau tidur di bawah. Ambil kasurmu. Aku sendiri yang akan tidur di ranjangku. Ujar Weni lagi dengan nada ketus sambil melempari kasur lantai yang ada di sudut lemari. Saat itu aku hanya terdiam membisu. Aku tidak menyangka bila aku akan mendapatkan perlakuan sekasar ini dari istriku sendiri dan di malam pertama kami. Pemirsa, keesokan harinya Weni masih berpura-pura menjadi istri yang baik bagiku. Entah dengan terpaksa atau tidak, yang jelas ia berusaha melayani kebutuhanku di hadapan orang tuanya. Karena saat itu kami memang tinggal di rumah orang tuanya Weni. Aku pun tidak memberi respon lebih selain mengikuti alur permainan Weni sendiri. Aku gak ingin bertindak gegabah menyikapi masalah rumah tanggaku. Sebab mungkin ini adalah ujian bagiku, di mana setiap doa-doaku, aku selalu meminta istri yang belum kenal dakwah agar menjadi lahan dakwahku. Dan mungkin inilah jawabannya. Sehingganya aku mulai memikirkan strategi untuk menghadapinya. Setelah beberapa hari pernikahan itu digelar, aku dihubungi oleh teman lamaku yang menawariku pekerjaan di kantornya. Pekerjaan itu masih berkaitan erat dengan pendidikanku. Alhamdulillah dengan senang hati aku menerima tawaran pekerjaan itu.
Karenanya aku bisa sedikit punya waktu luang untuk tidak selalu bersama Weni. Demikian pula Weni kembali dengan aktivitasnya membuka klinik di depan rumah. Hari-hari kami lalui seperti bukan pasangan suami istri. Weni tidak pernah merindukan aku. Begitu juga tak sedikit pun aku merindukannya. Saat di rumah pun sikap Weni sangat dingin padaku. Kadang saat berpapasan di kamar, kami hanya ngomong seperlunya. Namun demi mencairkan suasana, aku berusaha mengajaknya diskusi. Meskipun kadang tidak mendapatkan tanggapan. Hingga setelah 3 bulan pernikahan kami lewati, sebuah pertengkaran hebat terjadi di antara kami. Saat itu kami sedang istirahat, setelah seharian sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dek, apakah kita akan selamanya begini? Apakah selamanya kau akan melewati malammu dengan laknat para malaikat karena mendurhakaiku, suamimu? Bila hari ini kau belum bisa membuka hatimu untuk kakak, maka paling tidak berikanlah kesempatan pada kakak untuk menjadi suami yang baik bagimu. Kau itu tanggung jawab kakak, dek. Ujarku perlahan, namun tidak mendapat respon. Dek, kakak tahu ada banyak kekurangan pada kakak. Tetapi kakak tulus dengan pernikahan ini, dek. Kalau kau tidak suka pada kakak, mengapa kau tak menolak kakak bila memang tidak ingin menikah dengan kakak dulu? Pernikahan itu suci, dek. Jangan jadikan sebagai permainan. Nanti Allah akan menjauhkan keberkahan atas pernikahan kita. Kasihan orang tua kita. Mereka begitu mendamba hadirnya cucu dari keturunan kita. Tapi kita mengkhianati mereka. Kakak memang bukan lelaki sempurna seperti lelaki yang kau inginkan, dek. Tapi insya Allah kakak akan berusaha menjadi suami yang baik bagimu. Ujarku lagi di sela-sela waktu berdua bersamanya menjelang tidur. Tiba-tiba Heni bangkit dari ranjangnya dan mendekatiku yang sedang terbaring di kasur lantai. Kupikir saat itu hatinya luluh dengan ucapanku dan hendak memelukku. Tetapi ternyata, "Wih!" Weni dengan kasarnya meludahi wajahku. "Ngoceh mulu. Sejak awal sudah kubilang gak ada pernikahan, gak ada cinta-cintaan, gak ada cucu-cucuan. Kalau gak suka silakan angkat kaki dari rumah ini. Aku tidak sudi hidup bersamamu. Asal kau tahu ya, kehadiranmu dalam kehidupanku adalah malapetaka bagiku. Aku tidak mencintaimu, dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah mencintaimu. Sekarang, kalau kau tidak berhenti ngoceh, aku akan keluar dari kamar ini. Dan ingat satu hal lagi, jangan panggil aku adek, karena aku muak mendengarnya. Faham?" Ujar Weni dengan nada kasar padaku. Melihat perlakuan itu, aku bangkit dari rehatku dan menghampirinya. "Wen, jangan bicara kasar padaku ya. Karena aku bukanlah lelaki rendah yang bisa kau perlakukan seperti itu. Meskipun aku terlahir dari keluarga miskin ya, tapi aku masih punya harga diri. Sekarang tanya sendiri pada ayah dan ibumu dan seluruh keluarga besarmu. Untuk apa aku menikahimu? Kau pikir aku juga menginginkan pernikahan ini? Kau tanya pada semua keluargamu. Mereka yang memintaku untuk menikahimu, bahkan untuk membujukku. Mereka rela mendanai semua pesta pernikahan ini. Jangan merendahkan orang lain, Wen, bila dirimu sendiri tidak lebih rendah dari binatang. Berpendidikan tinggi, tetapi kelakuan tidak bermoral." Ujarku yang mulai tersulut emosi. "Nah, kalau gitu, tunggu apa lagi? Kau boleh menceraikan aku. Selesai urusannya. Bukankah kita berdua tidak saling mengharapkan?" Ujar Weni ketus. Mendengar hal itu aku bergegas keluar dari kamar. Aku tidak ingin meladeninya dalam keadaan emosi seperti ini. Aku merasa sangat bingung dengan situasi seperti ini. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Engkau sudah mengabulkan doa-doaku, memperistri seorang wanita yang belum pernah mengenal dakwah. Tapi situasi ini di luar dugaanku, ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Bila pernikahan ini hamba teruskan, maka hati hamba yang akan tersakiti, ya Rob. Tapi bila pernikahan ini hamba hentikan sampai di sini, maka akan banyak pihak orang yang terluka, ya Allah. Bantu hamba keluar dari masalah ini. Ampuni hamba atas setiap kesombongan dan kehilafan hamba, ya Rob. Ampuni hamba. Pemirsa yang baik,
Meski hati tersakiti, namun aku tetap bersabar dalam menghadapi tabiat istriku. Aku ingin sekali curhat pada kedua orang tuaku, namun aku tidak ingin membebani mereka. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa yang tidak pernah kuduga sama sekali. Weni ternyata datang ke rumahku dan menghina keluargaku. Sore itu entah kenapa, aku tiba-tiba merindukan keluargaku. Dan akhirnya aku sempatkan mampir menengok ayah dan ibuku. Tak kusangka di sana juga telah ada Weni. Saat ku mendekati rumah, ku dengar Weni membentak dan menghina keluargaku. "Heh, Pak Kusno dan Bu Maimun, pelet apa sih yang sudah kalian berikan pada orang tuaku, sehingga mereka terpikat menjadikan anak kalian sebagai menantunya? Asal kalian tahu ya, aku tidak pernah mencintai anak kalian, dan selamanya tidak akan pernah mencintainya. Jadi aku harap pada kalian berdua untuk menasihati putra kebanggaanmu itu untuk menceraikan aku. Kalian tidak pantas menjadi bagian dari keluargaku. Mengerti?" Ujar Weni dengan lantangnya, menghardik kedua orang tuaku. Dengan buru-buru aku masuk ke dalam rumah dan mendekati ayah dan ibuku. Kulihat ibuku menangis dalam pelukan ayahku yang juga tertunduk sedih. "Weni, apa-apaan kau ini? Kau sungguh keterlaluan. Semua ini adalah masalah kita berdua. Kau tidak pantas melibatkan orang tuaku dalam masalah ini. Hari ini juga aku akan bicarakan pada kedua orang tuamu dan aku akan mengabulkan permintaanmu ini. Kau pikir hanya dirimu yang tertekan dengan pernikahan ini? Hah? Aku mendiamkan semua ini bukan karena aku ingin menghibah padamu untuk dikasihani. Aku diam karena aku sayang pada keluargamu yang akan tersakiti. Aku juga diam karena aku masih ingin memberimu kesempatan untuk menyadari semua kesalahanmu. Karena menceraikanmu sangat mudah bagiku. Tapi aku masih menggunakan akal sehatku, Wen, untuk berusaha mencarikan solusi dari masalah ini. Namun jika kau tidak mau bersabar dengan semua ini, maka tidak mengapa. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi karena aku menikahimu dengan cara baik-baik, maka aku pun akan menceraikanmu dengan cara baik-baik juga. Ujarku dengan emosi yang tidak bisa kutahan. Bagus? Kalau dari kemarin kau melakukan ini padaku, maka aku tidak akan capek-capek datang ke sini untuk mengingatkan orang tuamu. Aku harap kau tidak sedang berguyon dengan ucapanmu ini, karena aku tidak mau lagi tinggal sekamar denganmu. Aku punya lelaki yang aku cintai, dan tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun, termasuk kamu. Faham? Ujar Weni dengan nada kasar dan lantangnya padaku. Ya, kau boleh melakukan apapun yang kau mau, Weni, dan aku tidak akan peduli lagi denganmu. Sebab pernikahan yang sedang kita jalani saat ini sudah keluar dari koridor agama. Sekarang tinggalkan tempat ini sebelum amarahku akan memuncak padamu. Keluar dari rumahku dan jangan coba-coba datang ke sini lagi. Ujarku mengusirnya. Tak menunggu lama, Weni langsung beranjak dari tempatnya berdiri dan bergegas pergi meninggalkan rumahku. Kusaksikan orang tuaku nampak hancur hatinya, karena seumur hidup mereka tidak pernah ada orang yang menghina mereka. Maafkan aku, Bu, Ayah. Aku tidak terbuka dengan kondisi rumah tanggaku karena khawatir kalian akan mencemaskanku. Tapi ternyata apa yang aku khawatirkan akhirnya sampai pada kalian juga. Maafkan aku. Jujur memang sejak pertama pernikahan kami, Weni tidak pernah mencintaiku. Kami pisah ranjang sejak awal pernikahan, dan aku belum pernah menyentuhnya. Belum pernah sama sekali hingga saat ini. Ujarku dengan air mata yang tidak bisa aku tahan. Astagfirullah. Kami kira kau sudah bahagia dengan pernikahanmu, Nak. Kami tidak pernah menyangka kau akan sangat terhina dengan semua ini. Bila kau masih mampu mempertahankan rumah tanggamu, silakan kau pertahankan, Nak. Karena kau adalah kepala rumah tangga. Tapi bila kau tak sanggup lagi, kembalilah ke rumahmu, Nak. Pintu rumah ini masih selalu terbuka untukmu. Ujar ibuku sambil menangis memelukku. Aku sendiri tidak bisa menyembunyikan kesedihanku kala itu. Aku tidak tahu apakah aku menyesal dengan keadaanku saat itu. Yang jelas, aku masih sangat ingat beberapa ikhwan menawariku menikah dengan akhwat yang telah mengenal dakwah Sunda, agar aku bisa melangkah bersama dalam dakwah ini. Tetapi dengan angkuhnya aku sering menolaknya,
karena ada persepsi lain dalam benakku. Kupikir mudah mendakwahi orang yang belum mengenal dakwah, apalagi mewarnai istri sendiri. Namun aku telah gagal. Bahkan di balik kegagalanku, begitu banyak hinaan yang telah kudapatkan. Pemirsa yang baik, seperti permintaan Weni, akhirnya aku meminta waktu keluarga besarnya untuk berkumpul, membicarakan masalah rumah tanggaku, dan masalah sikap Weni yang tidak pernah menghargaiku sama sekali sebagai suaminya. Kuceritakan di depan keluarganya bahwa Weni tidak pernah aku sentuh sama sekali, bahwa sejak pertama Weni tidak pernah mau tidur seranjang denganku, bahwa Weni masih mencintai kekasihnya, bahwa Weni telah datang ke rumah dan menghina ayah dan ibuku. Kulihat orang tua Weni tampak syok dengan semua penjelasanku saat itu tentang perlakuan anaknya padaku dan keluargaku. Saat itu dengan sigap ayahnya Weni langsung berdiri dan hendak memukul anaknya. Namun aku dan ibunya Weni berusaha melindunginya. Aku berusaha meredakan emosi ayahnya Weni. Sementara Weni masih duduk terpaku dengan angkuhnya. Sepertinya ia telah siap dengan segala keputusan yang akan terjadi setelahnya, termasuk menerima hukuman dari orang tuanya. Saat itu juga aku menyampaikan niatku untuk menyerahkan kembali tanggung jawabku pada kedua orang tuanya. Aku menceraikan Weni di hadapan keluarga besarnya dan memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari permasalahan pernikahan kami. Kulihat ayah dan ibu Weni tampak sedih. Namun mereka tidak mampu berkata apapun setelah mendengar penjelasan dan keputusanku. Ayah dan ibu sudah sangat baik pada saya. Pernikahan ini juga bukan semata-mata membalas budi baik kalian, tetapi karena memang saya tulus ingin memperistri Weni. Tapi sayang sekali, Weni tidak bisa menerima kehadiran saya sebagai suaminya. Saya khawatir bila pernikahan ini dipertahankan, maka akan berakibat buruk bagi kami berdua dan keluarga besar kita masing-masing. Olehnya, dengan memohon maaf, beribu-ribu maaf, dan memohon ampun pada Allah atas keputusan sendiri dan tanpa paksaan siapapun, saya memberi talak pada Weni selaku istri saya, dengan harapan semoga kelak Allah akan menganugerahkan lelaki terbaik baginya, lelaki yang selama ini ia dambakan. Ujarku dengan suara pelan. Suasana saat itu menjadi hening. Namun beberapa saat kemudian aku mohon izin pamit kembali ke rumah orang tuaku. Pemirsa yang baik, sejak gagalnya pernikahanku kala itu, aku berusaha fokus pada pekerjaanku dan keluargaku. Aku juga berusaha memperbaiki diriku. Mungkin selama ini aku terlalu angkuh dengan prinsipku sendiri. Aku berusaha bermuhasabah diri dan memohon petunjuk yang terbaik dari Allah atas setiap masalahku. Sementara itu bercerai dari Weni tak membuatku memutus silaturahim dengan keluarganya, terutama orang tua angkatku. Mereka juga sangat menyayangkan sikap ponakan mereka yang telah menyakiti perasaanku dan menundai pernikahan kami. Tapi aku telah pasrah dengan segalanya. Di tengah-tengah kepasrahanku saat itu, di saat-saat aku telah ikhlas dengan takdir Allah untukku, 6 bulan setelahnya aku ditawari oleh sahabatku Abduh, seorang akhwat teman istrinya. Munira nama akhwat itu. Beliau adalah seorang dosen pasca sarjana di kampus di mana aku menimba ilmu di sana. Usia kami tak jauh terpaut. Munira lebih tua 2 tahun dariku. Namun itu tidak menjadi masalah bagiku. Alhamdulillah Munira juga mau menerima keluargaku apa adanya. Ia bahkan sangat akrab dengan ibuku saat ku ajak ibuku berkenalan dengan beliau. Dengan izin Allah, akhirnya aku memutuskan untuk menghitbah Munira di hadapan orang tuanya. Orang tua Munira juga adalah seorang hanif yang telah faham agama. Jadinya banyak kemudahan yang beliau berikan padaku dan keluargaku. Alhamdulillah, kini aku telah bahagia dengan Munira dan kami saling menopang satu sama lain, bahkan dalam pekerjaan maupun dalam dakwah. Dan ini adalah anugerah terindah buatku. Munirah menjadi penyemangat hidupku dan sangat berbaur dengan keluargaku. Bahkan ibuku selalu bercerita, kadang tanpa sepengetahuanku, Munirah selalu memberikan hadiah-hadiah untuk mereka. Tak hanya ibu,
tapi juga ayah dan adik-adikku. Bahkan kadang memberi uang yang tidak sedikit jumlahnya pada mereka dari hasil keringatnya sendiri. Alhamdulillah, Allah telah menggantikan wanita terbaik untukku, bahkan di luar dari bayangan dan hayalanku sendiri. Terima kasih ya Rob. Terima kasih atas segala anugerah dan nikmat yang tidak terhingga darimu. Semoga hamba selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmatmu. Untukmu istriku, terima kasih sudah mau menjadi penyempurna separuh agamaku dan bersedia hidup bersamaku dalam suka maupun duka. Semoga keluarga kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.